Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ike Bayo, tentunya di YouTube channel Ngopi Ngobrol Pinter. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan berpikir atau dalam bahasa Inggrisnya logical fallacy. Logical fallacy, bener gak ya? Udah. Jadi intinya gini ya teman-teman. Dalam setiap transformasi sosial di dalam masyarakat, itu dibutuhkan seorang pemikir yang benar-benar dapat menggerakkan perubahan. Nah, para pemikir yang mempunyai ide masing-masing itu tidak hanya mampu untuk melontarkan ide-idenya, tetapi bagaimana dia juga mampu untuk mensosialisasikan atau mempertanggungjawabkan yang menjadi buah dari pikirannya tersebut. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa yang mengklaim diri sebagai kaum intelektual itu sudah pantasnya untuk berpikir bagaimana melakukan transformasi diri serta transformasi sosial menuju ke arah yang lebih baik. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita harus menghindari berbagai kesalahan berpikir yang mengakibatkan gagalnya kita dalam berpikir. Nah, jadi kesalahan berpikir ini itu teman-teman sangat-sangat banyak. Tetapi di sini saya akan menjabarkan hanya tujuh kesalahan berpikir. Nah, jadi materi terkait dengan kesalahan berpikir ini itu saya ambil dari teman-teman PMKRI kemarin. Soalnya pada masa penerimaan anggota baru kemarin mereka membahas terkait materi kesalahan berpikir dan menarik sekali ketika mereka membawakan materi itu. Jadi buat teman-teman yang benar-benar mau mengenal atau mempelajari lebih dalam terkait dengan materi kesalahan berpikir atau logical fallacy, itu teman-teman tinggal baca bukunya di buku Rekayasa Sosial. Jadi buku itu ditulis oleh Jalauddin Rahmat Jalal atau Jalauddin Jalal. Oke guys, untuk tidak bertele-tele, saya akan membahas yang pertama. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube saya supaya saya lebih semangat untuk membuat video yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke video. Maksudnya ke poin yang pertama. Satu yaitu kekeliruan berpikir dramatis. Jadi di sini kekeliruan dramatis itu yaitu di mana kecenderungan untuk melakukan analisa masalah sosial dengan penggunaan 1-2 kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum atau dalam bahasa Inggrisnya over generation. Nah, jadi ini menurut pengertian secara umumnya ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin menyederhanakan terkait dengan yang pertama ini, yaitu kekeliruan contoh dramatis. Jadi teman-teman, kekeliruan contoh dramatis ini biasanya orang-orang yang terjebak dalam kesalahan berpikir ini itu cenderung menggunakan pengalaman pribadinya untuk menanggapi atau melihat permasalahan sosial yang terjadi. Nah, misalnya saya ambil contoh nih ya. Ketika mereka melihat bahwa ada seorang mahasiswa yang setiap hari ke kampusnya memakai kacamata, membawa buku, stylenya rapi, lantas mereka menilai bahwa kayaknya ini ciri-ciri mahasiswa cerdas. Jadi ketika mereka melihat orang yang seperti itu, mereka cenderung menilai bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cerdas, seorang pemikir, seorang mahasiswa yang hebat. Tapi realitanya ternyata tidak. Nah, mungkin itu kalau dalam lingkungan kampusnya. Nah, kalau dalam dunia percintaan ya,
Misalnya kan saya pernah berpacaran sama seseorang yang berasal dari mana ya? Dari Maluku. Nah, mungkin ketika saya berpacaran sama pacar saya yang dari Maluku itu, dia itu kasar, terus mudah main tangan, terus kuat selingkuh, mabuk, judi, dan lain sebagainya. Lalu teman sekolah saya itu berpacaran sama orang Maluku. Lalu sebagai seseorang yang pertama nih yang pernah berpacaran sama orang-orang Maluku, saya memberitahu kepada teman saya bahwa jangan berpacaran sama orang Maluku karena orang Maluku itu kasar, judi, kuat mabuk, pemarah. Kamu akan menderita jika kamu berpacaran sama orang-orang Maluku. Nah, di situ kan saya sudah menilai sebuah permasalahan menggunakan pengalaman pribadi saya. Nah, padahal realitanya kan tidak seperti itu. Tidak semua orang Maluku itu kasar, tidak semua orang Maluku itu pemarah, pemabuk, penjudi. Nah, ya kan teman-teman? Oke. Nah, itulah contoh dari falasi of dramatic ini. Selanjutnya kita ke yang kedua, yaitu kekeliruan determinisme retrospektif. Jadi teman-teman, di sini tulisnya itu kerancuan atau kesalahan berpikir masyarakat yang mengatakan bahwa masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada dan tidak bisa dihindari dan merupakan akibat yang cukup panjang. Jadi dari pengertian ini nih, mungkin teman-teman bisa paham, saya tidak perlu menyederhanakannya lagi. Nah, saya langsung ke contohnya aja nih. Nah, misalnya masalah kemiskinan. Orang-orang kan kalau melihat tentang persoalan kemiskinan, itu sikapnya ya udah deh, bodo amat aja. Karena yang namanya kemiskinan itu kan sudah terjadi sejak lama dan gak ada negara tuh yang gak miskin. Oke. Nah, jadi teman-teman, pemikiran seperti itu, kita sudah terjebak dengan yang namanya kekeliruan determinisme. Karena kemiskinan itu memang sangat perlu diatasi. Lebih parah lagi yang beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Jadi sebenarnya kemiskinan itu bukan takdir, tapi karena memang ada sistem lain yang membuat masyarakat itu sulit untuk berkembang. Mungkin teman-teman bisa lihat salah satu contoh permasalahan kasta yang ada di India terkait kasta Dalit. Mungkin teman-teman bisa lihat atau bisa share di YouTube. Nah, itu salah satu contoh dari kekeliruan determinisme retrospektif. Oke, selanjutnya kita yang ketiga. Jadi di yang ketiga ini kayaknya bahasa Latin deh. Nah, jadi di sini tuh tulisnya post hoc ergo propter hoc. Jadi teman-teman, kesalahan berpikir ini itu selalu mengatakan bahwa orang pertama adalah sebab apabila terjadi sesuatu pada orang kedua. Nah, jadi teman-teman, saya sederhanakan terkait yang ketiga ini, bahwa orang yang terjebak dalam kesalahan berpikir ini itu cenderung menilai bahwa orang pertama adalah penyebab ketika terjadi sesuatu pada orang kedua. Nah, misalnya begini, saya sedang berada di kampus Unitri. Nah, terus teman saya kuliahnya di Universitas Merdeka Malang. Nah, lalu kita berdua punya rencana mau ngopi. Lalu saya ngajak dia untuk datang ke Unitri di salah satu kafe yang dekat kampus Unitri. Nah, dalam perjalanannya dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Lantas keluarganya ataupun orang lain yang terjebak dalam kesalahan berpikir ini itu menyalahkan bahwa jika seandainya saya tidak menelpon dia untuk mengajak bertemu di kafe, maka dia tidak akan meninggal dunia.
Padahal teman-teman itu bagian dari kesalahan berpikir. Karena apa? Kalaupun saya tidak menelpon dia untuk datang ke kafe tadi yang dekat kampus Unitri, mungkin saja dia juga tetap akan meninggal kalau memang hari itu adalah ajalnya untuk meninggal. Jadi itu teman-teman terkait dengan post hoc ergo propter hoc. Nah, selanjutnya nih, menganggap yang keempat itu menganggap real sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi, yang keempat ini, kesalahan berpikir model ini, itu dimana cara berpikir seseorang yang mengkonkretkan sesuatu yang masih abstrak, alias dipaksakan untuk konkret. Nah, dalam istilah logika, kesalahan berpikir seperti ini disebut reification, dimana menganggap real sesuatu yang sebetulnya hanya berada dalam pikiran kita. Oke, supaya teman-teman lebih memahami terkait poin yang keempat ini, saya kasih contoh. Teman-teman pernah nggak mendengar istilah tentang banyak anak, banyak rezeki? Nah, bahkan 50% masyarakat Indonesia itu percaya akan hal itu. Padahal teman-teman, kalau kita berpikir secara rasional, banyak anak itu justru mempersulit ekonomi. Coba bayangkan begini. Kita punya ekonomi pas-pasan dan kita punya anak 10. Untuk makan kita sendiri aja susah. Lalu bagaimana kita berpikir untuk memberikan makan kepada 10 anak ini? Jadi teman-teman, bahwa banyak anak banyak rezeki itu adalah bagian dari kesalahan berpikir. Karena kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan. Justru banyak anak banyak rezeki bikin pusing kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ke 5 tadi sudah ya. Yang keempat menganggap sesuatu yang abstrak. Jadi selanjutnya kita masuk ke kesalahan berpikir menggunakan otoritas. Jadi teman-teman, kita baca dulu nih ya pengertian dari kesalahan berpikir menggunakan otoritas. Jadi, kesalahan berpikir yang kelima ini di sini dijelaskan bahwa orang ini cenderung menggunakan otoritas atau kekuasaannya dalam berargumentasi. Nah, saya ambil contoh ya teman-teman terkait dengan kesalahan berpikir yang kelima ini. Misalnya kan saya seorang MC yang profesional. Jadi, sebagai seorang MC yang profesional, ketika saya MC di depan banyak orang, ketika saya melakukan kesalahan, orang itu sering menganggap bahwa kesalahan saya itu bukan kesalahan, tapi kebenaran yang perlu diikuti. Nah, misalnya gini, ketika kita nge-MC itu, ada kalimat bahwa misalnya kepada Bapak Agustinus, waktu dan kesempatan saya persilakan. Nah, sebenarnya itu adalah kalimat yang salah. Karena yang namanya waktu dan tempat kita tidak bisa mempersilahkan kepada orang lain karena memang sifatnya yang terbatas. Jadi, yang benarnya adalah kepada Bapak Agustinus dipersilakan. Itu yang benar. Tapi kesalahan terkait dengan penggunaan kata waktu dan tempat ini seolah-olah tidak pernah hilang. Nah, kenapa? Karena memang ketika kita melihat bahwa orang ini punya kekuasaan, orang ini punya posisi yang tinggi. Jadi apa yang dia katakan pasti semuanya benar dan gak ada salahnya. Nah, itu dia terkait dengan kesalahan berpikir menggunakan otoritas atau kekuasaan atau pengaruh. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keenam, yaitu fallacy of computation. Oke. Atau bahasa Indonesianya kekeliruan komposisi.
Jadi teman-teman, di sini kekeliruan dari anggapan bahwa apa yang berlaku bagi perorangan akan berlaku pada kelompok atau keseluruhan sistem. Nah, teman-teman, saya ambil contoh terkait dengan fallacy of competition. Nah, karena memang fallacy of competition ini itu yang sering kali terjadi nih di mungkin di beberapa daerah di kampung saya misalnya terkait dengan fallacy of competition ini. Nah, jadi teman-teman, misalnya ya, satu si A menjual ayam. Lalu ketika melihat si A sukses, si B pun ikut menjual ayam. Nah, ketika si A dan si B ini sukses dalam berjualan ayam, maka si C ikut, kemudian disusul oleh si D. Padahal teman-teman, kita pikirnya seperti ini. Ketika si A berjualan ayam, si B berjualan ayam, si C berjualan ayam, si D berjualan ayam, di sini siapa yang akan membeli barang tersebut? Yang ada perlahan akan mengalami kebangkrutan atau yang namanya gulung tikar. Jadi seperti itu teman-teman, kalau buka usaha nggak boleh ngikut-ngikut. Karena kita kan nggak tahu ya relasi orang yang berdagang ini seperti apa. Jangan sampai kita ikut dianya yang sukses, kita malah bangkrut kan. Makanya ketika kita lihat orang lain sukses, mungkin aja ya kesuksesan dia itu kita pun belum tentu bisa seperti dia. Begitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir atau curricular reasoning atau bahasa Indonesianya itu tentang pemikiran yang berputar-putar. Nah, jadi teman-teman, pemikiran yang berputar-putar ini itu biasanya orang yang terjebak dalam kesalahan berpikir ini itu seringkali bertele-tele dalam mempertahankan logikanya atau pemikirannya. Dia sadar bahwa pemikirannya itu salah. Tetapi dengan pemikiran yang salah itu, dia mencoba mengajak orang lain untuk bagaimana menerima pemikirannya itu. Nah, mungkin kalau kita lihat contohnya ya, kita lihat Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung ini kan kalau ngomong kan semua orang tuh harus ngikut dia. Dia mendoktrin diri sebagai kaum intelektual. Jadi semua orang tuh harus ikut sama dia. Yang gak ikut sama dia dianggapnya dungu. Presiden aja dibilang dungu, apalagi kita ya kan. Oke teman-teman, itu bagian dari apa? Mungkin itu 7 kesalahan berpikir yang bisa saya jelaskan. Lebih lanjutnya teman-teman bisa belajar sendiri. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan dukung terus YouTube saya, Ngopi Ngobrol Pinter. Dah.